kami dalam hal ini memiliki tugas utama dalam hal pelayanan. Kami bergerak ke lapangan lebih dominan dibanding kami bekerja di dalam kantor. Tugas dan fungsi Bimas Hindu ya Pak. Apa tugas pokok dan fungsi utama dari Bimas Hindu di Kemenak? Oke. Terkait dengan tugas dan fungsi Dijen Bimas Hindu di Kementerian Agama, tugas dan fungsi itu merupakan turunan dari Renstra yang ada di Kementerian Agama. Dan khususnya di Dijen Bimas Hindu kita memiliki dua tugas dan fungsi utama, yaitu yang pertama terkait dengan bidang pendidikan, yang kedua terkait dengan bidang urusan agama Hindu. Untuk bidang pendidikan itu kita memiliki tiga tugas dan fungsi pokok. Yang pertama terkait dengan bidang pendidikan dasar, yang kedua bidang pendidikan menengah, dan yang ketiga bidang pendidikan tinggi. Dan untuk urusan agama Hindu terbagi juga ke dalam tiga tugas dan fungsi pokok. Yang pertama terkait dengan bidang penyuluhan, yang kedua terkait dengan bidang kelembagaan, dan yang ketiga terkait dengan bidang pemberdayaan umat. Baik. Lalu bagaimana Bimas Hindu berperan dalam memberikan pelayanan kepada umat Hindu di Indonesia? Oke. Dalam hal pembinaan, struktur Kementerian Agama tersebar di seluruh Indonesia, dari tingkat pusat, provinsi, sampai kota kabupaten. Jadi kita mempunyai struktur ada di Kementerian Agama Pusat, di provinsi ada kepala bidang, ada juga para pembimas, dan di wilayah kota kabupaten ada penyelenggara Bimas Hindu. Dalam hal pembinaan, kita juga dibantu oleh para penyuluh agama kita, para guru, kemudian juga para dharma duta, termasuk kita bersinergi dengan para lembaga agama dan keagamaan yang ada di seluruh Indonesia. Baik. Untuk program sosialisasi Bimas Hindu ya Pak, apakah Bimas Hindu memiliki program khusus untuk mensosialisasikan keberadaannya kepada umat Hindu? Jadi untuk memperkenalkan Bimas Hindu itu sendiri, apakah ada program khususnya? Oke. Tentunya kita dalam mensosialisasikan apa yang telah kita lakukan itu sangat penting. Karena itu dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa gaji yang kita terima yang bersumber dari pajak yang masyarakat bayar itu benar-benar kita gunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Bentuk sosialisasi itu di dalam struktur kementerian kita punya bidang humas. Jadi di tingkat pusat di Sekjen kita memiliki bidang humas dan data serta informasi. Dan di Direktorat Jenderal juga ada bidang humas sampai di struktur yang ada di Kanwil sampai ke kota kabupaten. Dan dalam mensosialisasikan kita juga dibantu oleh para penyuluh kita, oleh termasuk masyarakat yang membantu ikut mensosialisasikan. Dan tentunya dalam hal perkembangan zaman kita banyak menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lainnya, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi apa yang terkait dengan program yang kita miliki melalui gadget yang mereka punya. Baik. Mengapa peran Bimas Hindu dianggap penting dalam konteks kehidupan keagamaan umat Hindu di Indonesia? Terkait dengan pentingnya peran kita di masyarakat, hal ini tentunya berangkat dari amanat yang ada di Undang-Undang Dasar, khususnya di pasal 29, jadi bahwa pelayanan agama itu pemerintah bisa dan punya juga kewajiban untuk memberikan pelayanan, sehingga masyarakat dalam hal kebutuhan ritual agama, kebutuhan pelayanan, misalnya dalam umat Hindu kegiatan dewayatnya, resiyatnya, manusiatnya, sampai dengan butayatnya itu
dalam kita melaksanakan tugas kita bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi itu masuk kepada manfaat yang diperoleh oleh umat ya Pak ya? Oke, tentunya dalam hal manfaat umat juga bisa merasa terfasilitasi segala kebutuhan ritual keagamaannya termasuk kebutuhan rohaninya. Baik. Sekarang mengenai kerjasama dengan pemangku kepentingan lokal Pak. Bagaimana Bimas Hindu berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal seperti kelompok masyarakat atau lembaga keagamaan Hindu dalam menjalankan tugasnya? Dalam hal kolaborasi tentunya itu menjadi kebutuhan dan menjadi hakikat yang kita jalani. Karena sejatinya Bimas Hindu tidak akan bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik tanpa bisa berkolaborasi dengan para stakeholder. Khususnya kami di DKI, Astungkara kami didukung dan disupport oleh para lembaga yang ada di wilayah DKI seperti SDHD Banjar Jakarta Raya termasuk di wilayah kota dan juga Parisade. Jadi kami menyebut 3 institusi ini disebut sebagai tripartit. Selain juga ada lembaga lain semisal WHDI, PSN, kemudian juga KMHDI, Prada, dan lainnya. Kami syukurnya dapat solid dalam melakukan pelayanan umat. Selain itu juga umat yang ada di wilayah DKI, Astungkara juga senantiasa mendukung program-program yang kami miliki sehingga program-program kami bisa dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, apakah untuk pusat informasi dan layanan ya Pak buat umat, apakah terdapat pusat informasi atau layanan khusus yang dikelola oleh Bimas Hindu untuk memberikan bantuan dan informasi kepada umat Hindu? Oke, tentunya kami dalam hal ini memiliki tugas utama dalam hal pelayanan. Kami bergerak ke lapangan lebih dominan dibanding kami bekerja di dalam kantor. Sehingga dalam hal pelayanan dan informasi kami harus bisa bergerak dengan cepat. Dan dalam hal untuk mengakses informasi terkait dengan Bimas Hindu, kami memiliki layanan khusus melalui WhatsApp yang ada di nomor di layar. Bagaimana Bimas Hindu mengembangkan dan mengelola kegiatan pendidikan agama Hindu di Indonesia? Dalam hal pendidikan tentunya pemerintah menganggarkan 20% dari APBN. Jadi pemerintah dalam hal ini kita bisa lihat menganggap pendidikan merupakan prioritas yang utama untuk dikembangkan. Pertama untuk anggaran pendidikan di Pak kami itu cukup dominan, cukup signifikan, dan pendidikan itu ada mulai dari pendidikan PAUD, TK, pendidikan dasar, menengah, sampai dengan tinggi. Dalam hal mendukung program pendidikan, kami menyediakan segala layanan, baik bentuk kegiatan pelatihan, kemudian bantuan-bantuan, beasiswa, termasuk bantuan penyediaan sarana prasarana dan operasional kepada seluruh institusi atau lembaga pendidikan keagamaan Hindu. Misalnya pasraman formal, perguruan tinggi keagamaan Hindu, dan nanti akan terbit juga peraturan Menteri Agama terkait dengan widyalaya yang padanannya sama dengan madrasah. Harapannya kalau sudah terbentuk widyalaya atau istilahnya madrasahnya Hindu, itu akan bisa dinegerikan. Harapannya itu bisa menyerap tenaga-tenaga seperti tenaga guru, tenaga pengajar, tenaga kependidikan, termasuk lulusan-lulusan yang nanti harapannya bisa bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Jadi sudah disediakan inisiatif pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat Hindu ya Pak ya. Okay. Terakhir ya Pak, feedback dan partisipasi masyarakat. Bagaimana Bimas Hindu menerima umpan balik dari masyarakat Hindu terkait layanan dan program yang diselenggarakan selama ini? Okay. Kalau
untuk satker yang ada di wilayah provinsi, kota, kabupaten, kita banyak bergerak di lapangan. Kalau untuk Kementerian Agama Pusat lebih pada tataran untuk kebijakan. Sehingga kami dalam hal ini sebagai pembimas cukup banyak bergerak di lapangan sehingga bisa secara langsung menerima feedback segala masukan, termasuk program-program yang kami rancang pun itu bukan sebatas dari inisiatif sendiri, tetapi lebih dominan masukan-masukan yang ada di masyarakat. Dan sekarang pun kami dalam menerima feedback tidak hanya kami saja, bisa melalui para penyuluh kami, para guru dan lainnya, termasuk melalui online, melalui layanan kami di WhatsApp misalnya, kemudian juga termasuk media sosial yang kami miliki. Om Swastiastu, saya Putu Jaya Atnyana Widita, Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini ingin mengajak Bapak dan Ibu semua para pemirsa untuk jangan segan-segan datang kepada kami untuk menerima layanan yang kami miliki. Dalam hal pelayanan agama dan keagamaan dalam bidang pendidikan dan urusan, Bapak dan Ibu dapat menghubungi kontak yang kami miliki, dan kami juga harapkan mudah-mudahan pelayanan yang kami miliki dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Demikian, Om Santi, Santi, Santi.